Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi athar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih, amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keistiqomahan kita untuk terus-menerus mengaji. Karena memang dari awal kita berkomitmen untuk terus-menerus mengaji, karena ngaji adalah salah satu thariqah, cara yang paling cepat untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, kita dijaga oleh Allah. Untuk apa? Untuk terus-menerus mengaji. Jadi apapun yang terjadi teman-teman ya, sedang terjatuh, sedang dalam apapun ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan dalam diri kita untuk terus mengaji. Dan teman-teman semua ya, insya Allah ngaji kita pada malam hari ini spesial ya, karena saya akan mereview sedikit tentang ngaji kita di Bromo ya. Jadi kemarin yang ikut ke Bromo ya, setidaknya sedikit banyaknya sudah memahami. Nah, akan diperdalam lagi bagi teman-teman yang belum ikut ke Bromo. Nah, ini akan saya kasih sedikit ya tentang materi kemarin kita ngaji di Bromo. Dan yang sudah ngaji di Bromo kemarin ataupun kemarin yang sudah disentul ya, insya Allah akan lebih memahami tentang perjalanan spiritual ini. Jadi nanti teman-teman punya map ya, punya peta. Untuk apa? Untuk perjalanan ini. Nah, ini saya kasih petanya. Nah, kasih petanya dari berbagai macam tugilan-tugilan kitab. Saya kompres menjadi beberapa halaman doang. Akan saya tulis nanti ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngaji dari awal sampai akhir. Jangan ada yang tidur ya, jangan ada yang tidur. Coba teman-teman semua yang standby silahkan digedor-gedor di grup biar pada masuk ya, biar pada masuk. Nah, karena ini akan berbicara tentang apa? Tentang peta, tentang map. Kita memapping perjalanan kita. Dari sini kalau sudah paham petanya, sebenarnya itu apa? Sebenarnya kita sedang berjalan dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi dia adalah sebagai perjalanan. Saya ulangi lagi, kalimat la ilaha illallah bukan hanya sebatas perkataan, tapi dia adalah sebuah perjalanan ruhaniyah yang menghantarkan seorang insan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan apa? Menggunakan perahu kalimat la ilaha illallah. Itulah mengapa thariqah apapun pasti yang ditalkinkan ke dada seorang murid adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu modal. Dia sudah mempunyai apa? Mempunyai perahu, tinggal dilayarkan nanti sama dirinya sendiri. Adapun kemarin kita ngaji ke Bromo itu cuma mapping ya, mapping. Nanti teman-teman sendiri yang berjalannya gitu. Ya, mustahil saya memperjalankan, mustahil. Yang bisa memperjalankan teman-teman adalah diri teman-teman sendiri, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya. Saya cuma ngasih alamat-alamat aja, ini alamatnya ini. Nanti kalau sudah di sini begini, ambil ini, amalkan ini gitu ya. Saya cuma ngebantu teman-teman aja dalam perjalanan ini. Yang berjalan itu teman-teman gitu. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita awali dengan tawasul dulu ya. Bijai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi syekhina wa murabbi ruhina wa mursidina wa mu'alibina wa ustadina
al-alim al-alamah al-arif billah Sayyidi Syekh Muhammad Saleh Marayi bijahi Sayyidi Syekh Jadira dan Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Adin Aceh Abdul Qadir Padmanegara wa bijahi Sayyidi Syekh Jadira dan Kiai Haji Muhammad Tahir bin Adin Tumenggung Gradi Reja wa bijahi Sayyidi Syekh Jadira dan Kiai Haji Muhammad Siraj bin Adin Adipati Wiranata Semua tabarukan wa tawassulan bi barakati Qutbi Rabbani wa Ghawsi Samadani Asy-Syaidi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qala sallallahu sirrul aziz wa bijai Sayyidi Syekh Qutbi Jamil Maqam wa Ghawsil Azam Sultanul Awliya ila Arifin Sayyidi Syekh Abi Hasan Al-Asyajiri wa bijai Sayyidi Syekh Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi nafa'ana Allah bi ulumihim wa amatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik teman-teman semua ya. Langsung saja kita mulai ya, nanti ditulis aja ya tentang mapping itu tadi ya. Siapkan pen dan buku. Jadi yang kemarin gak ikut ke Bromo ya, nanti saya spill dikit-dikit. Tapi ini hanya mapping ya. Nanti setelah ini kita bahas kalimat la ilaha illallah. Kelihatan kan? Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Ketiganya harus dibarengkan, tidak boleh dipisah-pisah. Karena di tiga ilmu ini semuanya mengandung hal yang dibutuhkan oleh diri kita. Untuk apa? Untuk kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita bahas dalam kitab Sirul Asrar. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, apa sih itu Islam, iman, dan ihsan dalam konteks kehidupan ya. Nanti teman-teman akan paham di sini. Syariat yang dinamakan dengan al-aqwal. Apa itu aqwal? Aqwal itu adalah ucapan-ucapan atau statement. Sedangkan iman ya, adalah al-af'alu, tindakan. Kalau ini ucapan, tindakan. Dan ihsan adalah perjalanan. Ya, akwal adalah Islam adalah akwal, ucapan, iman adalah afal atau tindakan, ihsan adalah maqamat atau perjalanan. Pada dalam diskursus tasawuf
ya. Ini dinamakan dengan asy-syariah. Ini dinamakan dengan al-ma'rifah. Syariat, ma'rifat, ma'rifah. Udah Peri ada nggak nih? Udah Peri, sekjen kita ada nggak? Coba udah Peri ada nggak? Coba colek udah Peri. Belum ada kayaknya ya, udah Peri ya. Oh ada, siap. Geli apa tuh? Oh colek geli ya. Siap. Ya, syariah. Seperti perahu, teman-teman. Ya. Syafina, syariat kasyafina seperti perahu. Ya. Toriko seperti bahri, laut. Sedangkan ma'rifah ad-duri. Apa itu duri? Yang dinamakan dengan permata. Nah, teman-teman semua, dari peta ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ucapan. Lakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Melalui siapa? Oleh Allah, melalui Al-Quran, syariat. Akhirnya lahir mazhab, lahir berbagai macam ilmu-ilmu syariat terkait hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada halal, haram, mubah dan lain sebagainya. Nah, ini tentang syariat. Nah, syariatnya seperti perahu, teman-teman. Ya. Penting nggak kira-kira perahu kalau kita mau ngambil permata? Penting kan? Oke. Penting kan? Tapi teman-teman ya. Ketika kita mau mengambil permata di dalam laut, maka ini akan ditinggalkan. Nah, dalam arti tinggalkan itu bukan itu nggak penting, disimpan terlebih dahulu. Ya, disimpan terlebih dahulu untuk apa? Untuk ngambil permata. Nggak bisa kita selama-lamanya di atas perahu gitu. Ada perjalanan yang harus kita lalui. Untuk apa? Untuk ngambil permata ini yang dinamakan dengan ma'rifah. Maka, nah dari sini teman-teman ya, saya kasih pemahaman lain dalam kitab Al-Hikam. Seorang salik terbagi menjadi dua. Ada salik yang dinamakan dengan tanazul, ada yang dinamakan dengan taroki. Siapa itu tanazul? Mereka yang sudah mendapatkan permata, naik ke atas. Kan nggak mungkin selama di bawah, nggak mungkin selama nyelam, dia mati yang ada kalau nyelam terus. Otomatis dia harus naik ke atas.
Akhirnya naik ke perahu. Ya ini yang dinamakan dengan siapa? Yang dinamakan dengan tanazul. Tanazul itu turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Dari atas ke bawah. Nah ini. Dari sini balik lagi ke syariat. Ada lagi dari sini ke bawah yang dinamakan dengan taroki namanya. Lagi naik. Tuh, ya, lagi naik. Dari atas perahu dia turun ke bawah, dinamakan dengan at-taroki. Nah, kita semua teman-teman ada dua ini. Ada tanazul ya. Tanazul. Ini kita pasti ada dua ini tipikal nih. Ya di grup kita tuh ada dua ini. Ada yang sedang tanazul, ada yang sedang taroki. Makanya saya jelasin di sini. Mendapatkan permata ini ataupun yang sedang. Oke. Nah, sedangkan ya. Oke, sedangkan permata itu selalu berada di mana? Atau dur. Dur itu bisa permata ya, yang tersimpan di bawah. Ya. Yang di bawah apa? Yang di bawah lautan itu. Selalu berada di lautan itu sendiri. Nah, thariqah ini, ya thariqah itu bukan bermakna tarekat ya yang seperti kita kenal ya. Tapi tentang perjalanan spiritual ya, tentang perjalanan gelombang ya. Ada karang dan lain sebagainya. Kita membutuhkan map. Ya, membutuhkan map. Nah, yang punya mapnya siapa? Yaitu adalah mursyid, seorang guru. Karena dia tuh sudah tahu map. Nah, maka dinamakan dengan af'al, tindakan yang kita lakukan. Butuh apa? Butuh kepada apa? Butuh kepada sosok. Kepada sosok. Namanya mirror. Nah, kalau di sini teman-teman ya. Ini dinamakan dengan hudur, kehadiran hati. Laut itu tentang kehadiran hati. Maka di dalam tarekat ini ada yang dinamakan apa? Makomat. Namanya makomat. Dari satu fase ke fase berikutnya lagi. Nah, itu makomat namanya. Capaian. Untuk apa? Untuk mendapatkan ini hudur. Kehadiran hati namanya. Hudur ini untuk mendapatkan apa? Yang di permata ini nanti apa yang namakan? Jadi kalau Islam adalah taklif, pembebanan untuk zohir. Kalau di sini ta'rif. Apa itu ta'rif? Ta'rif itu penjelasan, pengenalan kepada sesuatu yang ingin kita capai. Ya, kalau di sini ta'rif, kalau di sini taklif, kalau di sini ta'rif namanya ya. Untuk apa mendapatkan zauq ini? Nah, ini nanti masuk kepada musyahadah ataupun muraqabah itu di sini ya, musyahadah ataupun muraqabah. Nanti kalau di sini berbicara tentang apa? Berbicara tentang makomat, sabar, syukur, waro dan lain sebagainya itu di sini. Nanti rasanya tuh ini gitu. Ya, rasanya tuh ini. Nanti kita digerakkan oleh apa? Oleh ini. Jadi teman-teman ya, tidak ada perbedaan antara perahu, laut dan permata. Tidak ada perbedaan antara syariat, thariqat dan ma'rifat. Dia satu sama lain saling membutuhkan. Cuman kita harus tahu cara untuk apa? Cara untuk menggunakannya di mana. Ya, perahu ketika kita mau berlayar, ketika kita sudah sampai tujuan maka kita harus tinggalkan, kita tambatkan di apa? Di pelabuhan. Untuk apa? Untuk kita ngambil apa yang harus kita ambil ini permata. Untuk menyeberangi lautan kita membutuhkan seorang guru.
Nah guru tuh di sini fungsinya di thoriqoh ini tadi. Ya ketika sudah parkir balik lagi, jangan dibuang itu syariatnya, jangan dibuang perahunya. Nanti baliknya gimana kita? Nah inilah kalau kita ngaji hakikat nggak ada gurunya, perahunya nih dibuang. Pas mau balik lagi bingung dia, gimana saya untuk balik laginya gitu. Paham ya? Nah inilah mengapa orang yang sudah nyampe sini perahunya dibuang, dia nggak punya peran dalam kehidupan. Ya, dia nggak punya peran dalam kehidupan. Cuman ngomong-ngomong dong, cuap-cuap tentang ketuhanan. Besok pas mau beli gorengan bingung. Ya, pas mau beli gorengan bingung. Anaknya mau sekolah bingung. Ya, itu tadi. Makanya dibuang. Syafina itu tambatkan aja. Nah, nanti kita belajar tentang ini semua. Oke? Isi pulsa. Nah, itu paham ya? Terus saya jelasinnya gampang aja biar teman-teman paham. Jadi baik lagi, seorang salik di kita itu ada dua pasti. Ada yang sedang tanazul nih. Tanazul tuh dia sudah mendapatkan ini. Ya bahasa kitanya tuh kan. Turun lagi untuk apa? Untuk membawa orang-orang kembali kepada ini tadi gitu. Menggunakan apa ya? Menggunakan safinah, perahu. Tapi dia sudah tahu map kan? Mapnya itu apa? Laut, dia sudah tahu gitu. Mengikuti apa? Bintang dan lain sebagainya. Kalau jam sekarang ada peta gitu. Nah yang ribet lagi apa? Orang di sini mau ke sini nggak pakai guru, nyasar akhirnya. Ya, nyasar. Enak di atas dingin. Ya lama-lama apa? Lama-lama masuk angin Mas Win. Kalau kelamaan kayak gitu masuk angin. Apalagi nggak pakai jaket kan gitu. Nah mudah-mudahan paham ya. Oke paham ya. Saya ngopi dulu dikit. Oh Tevera udah pulang. Jadi teman-teman ya, antara perahu, laut, permata itu satu hal yang kita butuhkan. Nah yang lebih ribet ini sekarang itu banyak yang apa, nyaman di perahu, nggak mau turun. Kenapa? Karena takut kalau di dalam laut itu ada ini ada itu. Jangan belajar tarekat, jangan belajar tasawuf, jangan belajar kesadaran, ntar gila dan lain sebagainya. Dia nyaman di perahu. Jadi perahu aja dia mau ngapain teman-teman? Turun ke bawah. Nah teman-teman semua, ketika turun ke bawah kita sedang apa? Meniti jalan kalimat la ilaha illallah. Yang sebelumnya cuma apa? Di ucapan-ucapan doang nih. Sekarang kita mau masuk kepada tindakan. Ya. Nanti setelah ini kita jelaskan. Sebenarnya perjalanan seseorang naik perahu mengarungi lautan yang luas sampai dia menemukan permata, ini untuk apa? Sebenarnya sedang apa? Kita sedang belajar dalam kalimat mengarungi kalimat la ilaha illallah. Nanti kita akan lihat. Makanya kalau kita lagi ke bawah, ingat banyak tekanan. Artinya apa? Fakoh. Ini pakoh di sini nih. Kita sedang dicemplungin sama Allah. Kenapa? Untuk membuang ilah-ilah selain Allah. Kalau ilah-ilah sudah hilang semua, kita menjadi Abdullah, nah kita sudah mendapatkan zahuk. Lagi buat perahunya, saya nggak usah buat perahunya. Ya nebeng aja yang ada. Ngapain coba? Ngapain buat perahu? Mau buat syariat sendiri emang. Orang yang nggak mau ngikut Rasulullah seperti apa? Seperti orang yang sedang membuat perahunya sendiri. Capek teman-teman, buat perahu sendiri itu capek. Ikut aja perahu yang sudah ada, yang sudah terbukti menghantarkan orang untuk mendapatkan apa? Menghantarkan permata gitu loh.
permatanya buat apa? Ya buat dijadikan apa? Dijadikan bahan untuk mengajak orang lagi, dakwah namanya, ngajak. Ya, ngajak. Saya dapat permata nih, liatin nih. Kan orang ngiler nih, yang ngiler ngikutin kan. Kok di mana kamu dapatnya di sana? Aku ikut dong. Dakwah namanya itu. Ya, dakwah namanya. Ayo ikut sama aku. Nih aku ada permatanya. Ayo, yuk. Ada perempuan masuk grup laki-laki, Ustaz. Yang apa-apa tuh. Ya. Yang kesadaran, zauk, yang rasa, kesadaran. Banyak orang-orang yang pengen dapat kesadaran itu, nyasar-nyasar. Kita ajak, ayo yuk, ikut yuk, masuk yuk ke perahu yuk. Itu seperti itu, teman-teman ya. Bagaimana cara kita, Pak, menjadi pengendara perahu yang baik itu, Pak Ustadz? Dengan cara ngaji. Emang mau cara ngapain lagi? Ya, dengan cara ngaji, dengan cara ilmu, nggak ada cara lain, teman-teman ya. Nggak ada laduni ya, ngaji. Nah, si permata ini, teman-teman ya, nanti saya akan jelaskan dalam kalimat la ilaha illallah. Untuk mendapatkan zauk ini ada 2 cara nih. Yang pertama dengan cara an-nazaru, melalui teori dulu. Ngaji ini di sini nih. Ya, teori itu di sini. Yang kedua dengan at-tatalabu. Apa itu tatalabu? Tuntutan. Praktek. Ya, praktek di sini kehidupan. Kalau habis ngaji, ya, makanya sering bilang teman-teman kalau ngaji di saya lah ya. Saya bilang saya lah aja gitu ya. Atau ngaji dimanapun untuk mendapat zauk ini. Ya, ketika sudah dapat teori sabar langsung dipraktekin di sini. Oleh apa? Oleh kehidupan. Ketika teman-teman ngedengar tawakul, tafwid, langsung diuji lewat kehidupan juga, lewat takdir namanya. Ketika kita berbicara tentang godaan-godaan makhluk dan lain sebagainya, langsung diuji. Untuk apa sih? Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ini zauk namanya. Jadi kita merasakan sabar. Bukan lagi katanya, tapi kita merasakan pengalaman itu sendiri. Melalui apa ini nih? Nah, kalau ngaji, di ngaji kehidupan, nggak mau di ini, ya nggak usah ngaji di sini. Ya nggak usah nyari ini, nggak usah. Di sini aja mainnya nih, ya aman terkendali di sini. Asik di sini tuh. Banyak apa penontonnya di sini. Kalau nggak mau diuji. Untuk apa? Untuk dapat ini, teman-teman. Kalau udah banyak zauknya, teman-teman menjadi ahlu zauk, jadi ahlu rasa. Nanti untuk apa sih ahlu rasa itu? Mengajak orang-orang untuk merasakan langsung gitu, bukan lagi katanya. Ya kalau di sini rame teman-teman nih, ya rame banget. Kalau udah di sini agak sepi, ya, sepi. Kenapa nggak mau pada nyebur, pengen main aman gitu. Nah, yang penting ini nih, kuat nggak nih? Tatolab itu diuji. Kullu mudain umtuhina, setiap pengakuan akan diuji. Jadi kan ya teman-teman ya, mungkin apa namanya, ada yang pernah merasakan ini. Begitu beres ngaji langsung diuji, ya kan? Ya memang untuk dapat apa? Zauk namanya. Zauk itu apa sih? Permata itu ma'rifah gitu. Nah, paham ya sampai sini ya. Nah, oke. Ya, terucu, oke. Yang penting apa, teman-teman? Kalau di sini ya pegang apa? Pegang tali kendali. Kenapa majlis namanya? Ikat diri kita di majlis. Ini tali kendali kita nih. Ya, ini tali kendali kita.
Nah, ya. Nah, teman-teman saya ajak tuh untuk kesini. Nah, saya ajak kesini nanti ada dapat. Nah, ini teman-teman sendiri yang akan menyelami. Saya cuma ngedorong dari belakang aja, ngedoain Allah mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan sampai, mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan istiqomah gitu ya, mudah-mudahan istiqomah gitu. Saya ngomong di belakang gitu sambil ngeliatin dari jauh, satu persatu diperhatikan. Oh gini 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 gini. Nanti teman-teman sudah ngerasain gitu. Ongkosin. Nah benar tuh ketika kita dalam menyelami ini salah gerak ya jadi dukun, dukun. Nah, ini bukan spiritual jadi supranatural. Ya, kalau kita nggak ada gurunya bukan gitu. Jadi cocokologi. Karena nggak bisa ngebawa orang kemana-mana. Orang dekat ya kan, orang dekat ini mah. Akhirnya ngaku ini ngaku itu, ngaku ini ngaku itu. Balada hari panca. Biar istiqomah terkadang butuh istirahat ya teman-teman, benar tuh ya, butuh istirahat. Tapi kalau kita terlalu lama istirahat nyangkanya sudah sampai, akhirnya buka praktek di tengah laut, akhirnya banyak orang yang tenggelam gitu, banyak orang lain yang tenggelam. Nah Muhammad Nurdin, nah kayak gitu-gitu ya. Akhirnya terlalu bagus kayak gitu. Nah teman-teman semua, kita lanjutkan kepada makna kalimat la ilaha illallah yang tadi saya sudah jelaskan, yang sudah saya sampaikan, bahwa perjalanan dari perahu ke laut sampai kita menyelami mendapatkan permata itu adalah perjalanan kalimat la ilaha illallah ya. Ternyata kalimat la ilaha illallah teman-teman semua tidak sesimpel, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Itu adalah perjalanan yang penuh dengan pendakian dan pembuktian. Oke. Judulnya saya ganti, teman-teman. Yang penting udah paham ini ya. Peta mapnya ya. Oke, saya hapus. Tadinya mau libur teman-teman ya kan. Cuma selalu terbayang-bayang teman-teman tuh. Tadinya mau libur, saya libur aja capek kan gitu. Ada alasan. Kayaknya kasihan, bukan kasihan ya. Saya juga kangen sama teman-teman gitu. Siapa yang Nurdin Cahaya Agama. Jangan libur nanti saya ke karaoke. Iya nggak usah, jangan makanya nggak diliburin ya, jangan makanya saya nggak libur. Orangnya capek, yang capek. Judulnya ini nih,
Isy'ar itu tentang apa? Tentang merasakan makna kalimat la ilaha illallah. Jadi kita dari sini kita memahami tentang bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dia adalah membutuhkan apa? Pembuktian. Apa yang kita buktikan nanti akan kita bahas pada malam hari ini. Oke. Nah, teman-teman semua, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan pada suatu waktu, kan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua paman-pamannya. Masa nge-lag sih? Yang lain nge-lag gak? Nge-lag gak sih? Aman. Kok ada sebagian nge-lag, ada yang enggak sih? Oh, siap. Oke, sampai mana tadi? Sampai mana? Oh, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan kalimat la ilaha illallah kepada kaum Quraisy saat itu, kepada para pamannya, kepada para taipan Quraisy. Mengenalkan apa kalimat la ilaha illallah. Satu waktu Rasulullah mengumpulkan semuanya. Begitu udah ngumpulin pamannya, ya, Abu Lahab, ngumpulin orang-orang penting dalam Quraisy itu, dikumpulin semua oleh Rasulullah di satu forum, satu tempat. Nah, Abu Lahab nanya, wahai keponakanku, ini masih baik ya, Abu Lahab masih baik nih, karena belum tahu apa yang sedang dibawa oleh Rasulullah tuh, penasaran juga pamannya. Wahai ponakanku, apa maksud tujuan engkau mengumpulkan kami? Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang aku inginkan kecuali satu. Apa, wahai ponakanku? Aku ingin kalian semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata pamannya ngomong gini, ya, berbisik ke teman-teman yang lain. Kata beliau gini nih, saya tahu kalimat ini adalah kalimatul haq, kalimat yang benar. Walakin, akan tetapi ada sesuatu di dalam diriku, ada yang menahan agar aku tidak mengucapkan kalimat ini. Nah, begitu udah ngebisikin seperti itu, akhirnya ya, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong seperti ini, wahai keponakanku, kamu ngumpulin kami, apakah cuman agar kami mengucapkan itu? Iya, agar kalian mengucapkan ini. Akhirnya kata pamannya, kamu telah membuang waktu kami. Untuk apa? Untuk sesuatu yang tidak berguna ini. Padahal ya, Abu Lahab tahu ini adalah kalimat yang luar biasa. Cuma ada yang menahan dirinya untuk tidak ngomong ini. Akhirnya ya, forum itu dibubarkan. Ya, forum itu dibubarkan. Nah, kenapa pamannya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sebenarnya sudah dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 35. Yuk teman-teman dibuka mushafnya ya, ayat OTW 21. Coba teman-teman ya buka surat As-Saffat ayatnya ayat 35. Surat 37 teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum, sesungguhnya mereka semua, yaitu kafir Quraisy, iza, apabila qila, diucapkan kepada mereka semua la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, yastakbirun, mereka yastakbirun, angkuh, sombong, gak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang jadi pertanyaannya, ya gini teman-teman, kenapa kita kok gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan kafir Quraisy ya tahu artinya dan tahu ini adalah kalimat yang benar, tapi nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata teman-teman, konsekuensinya, sedangkan kafir Quraisy saat itu disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak mau, enggan, karena tahu konsekuensi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, sehingga mereka nggak mau mengucapkan. Nah, kita dengan mudahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena nggak paham. Jadi teman-teman, ya, ada kalanya bodoh itu penting. Ya, ada kalanya ya bodoh itu penting gitu. Jadi kita asal ngucap aja gitu kan. Tapi kalau itu tahu loh, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah berat, ya, berat nih. Kalau saya mengucapkan ini berat, konsekuensinya begini dan begini. Kalau kita kan enteng aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kan gitu ya, karena nggak tahu ya teman-teman, ya bodoh itu terkadang penting gitu ya. Iya, jadi nggak tahu, penting itu bagus ya, bagus. Nah, setelah itu teman-teman, nah ini dalam surat apa tadi, As-Saffat ayat 35 ini ya, 35 benar ya, ayat 35 ini adalah pengetahuan umum tentang apa, tentang tentang apa, kalimat la ilallah secara umum ya, kalimat la ilallah secara umum. Nanti kita akan bahas kenapa si Abu Jahal nggak mau ngomong la ilaha illallah. Ternyata teman-teman semua, di dalam surat Muhammad ya, ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jawaban kepada kita semua tentang kalimat la ilaha illallah itu harus diapain sama kita. Apakah cuma diwirid doang, apakah cuma dijadikan hiasan doang, atau cuma jadi di topi ya, ada kan topi tauhid kan, atau di baju atau di bendera. Apakah cuma untuk itu doang, ataukah untuk jadi bendera satu negara, satu bangsa, atau satu organisasi gitu, atau cuma untuk jadi gaya doang ya, ahli tauhid ya, dengan gini nih ahli tauhid. Apakah cuma untuk gitu doang teman-teman? Ternyata bukan ya, bukan. Atau di belakang kaca mobil, ternyata bukan itu doang. Dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah. Masih ngelag gak? Kok lag-lagan terus ya? Apa harus ganti wifi teman-teman ini? Yang bagus apa sih wifi nya? Nah, dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan begini tentang kalimat la ilaha illallah ini. Ya, coba buka ya surat Muhammad ayat 19 ya, ayat 19 teman-teman semua.
Ya, ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai di situ. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran begini. Fa'lam, maka ilmuilah annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Jadi ya, ketika kita ingin memuamalahi kalimat la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata apa? Fa'lam, teman-teman ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam yang artinya adalah ilmuilah. Di sini menggunakan kalimat apa? Ya. Di sini menggunakan kalimat apa? Saya lupa nih. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah, apa yang harus kita lakukan terkait kalimat la ilaha illallah? Kata Allah, fa'lam, ilmuilah. Di sini menggunakan ya, satu kata perintah. Fa'lam, ilmuilah. Menggunakan fi'il amr. Fa'lam, ilmuilah. Annahu, sesungguhnya ia, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi khusus untuk kalimat la ilaha illallah bukan tentang diwirid saja, bukan tentang dibaca saja, bukan tentang dijadikan, semua adalah tentang apa? Ilmuilah oleh kalian. Nggak mau ngucapin kalimat la ilaha illallah ini, padahal gampang ngucapinnya gitu. Allah ini, sehingga mereka tahu kondisi yang harus mereka pertanggungjawaban ketika apa? Ketika sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, gitu ya, teman-teman semua. Oke. Diilmui, bukan dijadiin kaos, bukan hanya dijadiin figura di belakang mobil kita, bukan tentang itu, tapi harus kita ilmui. Nah, setelah diilmui, teman-teman, ada yang dinamakan tatalub. Tatalub itu apa? Konsekuensi dari apa yang sudah kita pahami ya. Nah, kita akan ilmui apa, teman-teman? Bahwa di kalimat la ilaha illallah ini yang harus paling penting kita pahami adalah tentang makna dari ilah ini. Apa makna ilah? Saya akan bahas cuma 3 dulu ya. Ilah yang pertama maknanya adalah nyaman. Ya, namanya nyaman. Ilah makna yang pertama adalah marihun, yang artinya adalah nyaman. Apa yang membuat kita nyaman? Itulah Tuhan kita. Nih, sekali lagi ya. Apa yang membuat kita nyaman? Itulah ilah kita. Nanti dijelaskan tentang kenyamanan-kenyamanan yang ada dalam Quran. Cuma saya kasih sedikit gambaran dulu. Selama ini apa sih yang membuat kita nyaman? Yuk sama-sama kita melihat lebih ke dalam. Kita introspeksi diri ya. Jangan menjustifikasi orang lain, tapi kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Apa sih yang membuat kita nyaman? Jangan-jangan kenyamanan tertinggi kita adalah di uang. Jangan-jangan kenyamanan tertinggi kita ada pada siapa? Ada pada pasangan kita.
Jangan-jangan kenyamanan tertinggi kita ada pada apa? Pada pencapaian-pencapaian dunia kita. Jangan-jangan kenyamanan kita berada di apa? Di ibadah-ibadah kita. Di ibadah-ibadah kita, di amal-amal kita. Harta, tahta, dan janda. Jangan-jangan kenyamanan kita berada di mana? Berada di pikiran kita sendiri, yang dinamakan dengan ego dan lain sebagainya. Itu Tuhan kita nih, yang kita tadi pelajari ya, dari laut, dari apa, dari Syafina, kita berlayar dalam lautan sampai kepada mendapatkan permata adurun nafis, ya, permata yang indah. Nah, ini adalah pembuktian untuk apa? Untuk melihat siapa yang selama ini membuat kita nyaman. Ketika kita terjun ke laut untuk ngambil permata, kita sedang menanggalkan kenyamanan-kenyamanan ini. Oke, kita sedang menanggalkan kenyamanan-kenyamanan ini. Pantesan ya Abu Lahab nggak mau ngomong la ilaha illallah. Kenapa? Kenyamanannya terganggu. Biasa di atas, biasa sudah apa, mapan dengan kedudukannya, biasa harus apa, harus infak, harus apa lagi, dan lain sebagainya. Nggak mau diganggu kenyamanan itu, karena Abu Lahab tahu, kalau saya masuk Islam, kenyamanan ini yang harus saya lepaskan. Tentang apa? Tentang status sosial. Tentang status sosial yang harus dilepaskan. Bisa-bisa itu bukan kenyamanan, bukan kepasaran, itu adalah denial yang berbentuk flag. Gimana Allah aja. Tapi dalam kondisi kita sedang dalam kondisi pasrah dialami oleh apa? Bukan didominasi oleh keyakinan, tapi didominasi oleh ketakutan. Bisa jadi seperti itu. Makanya nanti kita belajar ya tentang konsep tafwid lebih dalam lagi. Nah, dari sini saja teman-teman, ya kita lebih sadar akhirnya kan, oh ternyata Tuhan kita selama ini itu bukan ini. Kita lebih nyaman kepada sesuatu selain Allah gitu ya. Contoh nyaman tuh gini teman-teman semua ya. Terakhir yang kita pikirkan apa sebelum tidur? Begitu bangun yang kita pikirkan apa? Itulah kenyamanan kita. Mau tidur, terakhir yang kita pikirkan apa? Bangun tidur, yang pertama kali kita pikirkan apa? Itu adalah kenyamanan kita. Jangan sampai kita bangun tidur, kopi. Ini baca doa dulu kayak gitu ya. Masuk kamar dulu, kamar mandi, cuci muka, wudhu, sholat. Ya, setelah itu makan dulu baru ngopi. Langsung kopi mana? Ya. Rokok mana rokok? Atau laki-laki ya, kalau perempuan ya perempuan itu adalah handphone. Ya, handphone. Nanti dijelaskan dalam kitab hikam tuh. Itu baru satu loh, ada dua lagi teman-teman. Lanjutin jangan nih kira-kira nih. Itu baru satu ya, tentang kenyamanan. Ya kalau enggak ya syukur ya. Kalau syukur, kalau enggak ya alhamdulillah enggak. Tapi masih ada yang kedua teman-teman nih. Apa? Al-qurbu. Apa itu al-qurbu? Kedekatan. Apa? Apa tuh ngasih apa? Oh.
sisa perjalanan tuh, sisa receh dalam perjalanan. Al-qurb itu tentang apa? Kedekatan. Contoh kedekatan tuh gini teman-teman. Ya. Nah, ini tentang kejujuran aja ya, tentang kejujuran. Karena tasawuf itu membutuhkan kejujuran. Kalau nggak jujur, ya nggak bakal bisa berubah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian, berupa apapun itu, siapa yang pertama kali kita ingat? Itu menandakan itu yang paling dekat dengan kita. Itu berarti adalah ilah kita. Saat kita terpuruk, terjatuh, yang pertama kali kita pikirkan tuh apa? Yang pertama kali kita pikirkan tuh siapa? Itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita, berarti itu adalah ilah kita. Seperti hanya Quraisy saat itu dulu, ketika ada paceklik, kurang suplai makanan, kita tahu kita harus kemana? Menyembah sesembahannya, Lata, Uja, kayak gitu-gitu tuh. Kenapa? Karena mereka merasa dekat dengan apa? Dengan patung-patung itu. Nah, kalau sekarang Lata, Uja udah nggak ada teman-teman. Ini berbentuk apa? Pekerjaan, berbentuk bos, berbentuk sebagainya. Itu al-qurb itu tadi. Nah, itu berbentuk ya tadi al-qurb itu tadi. Game untuk menghilangkan kejenuhan, game untuk menghilangkan kejenuhan, ngopi dan lain sebagainya, kan gitu. Kalau kita dekat dengan sesuatu, pastilah kita akan berlari pada sesuatu itu gitu. Seperti halnya anak kecil, kalau ada masalah dia nggak mungkin nyari yang lain, nyari ibu bapaknya. Kenapa? Karena dia dekat sama ibu bapaknya. Ya. Seperti halnya anak kecil, ketika dia mendapatkan masalah, dia jatuh kayak mecahin piring kayak, dia akan lari ke siapa? Kepada yang terdekatnya. Ya siapa? Orang tuanya. Karena dekat gitu. Begitupun kita, ketika kita mendapatkan sesuatu, kita akan berlari kepada sesuatu yang paling dekat. Nah, kepada sesuatu yang paling dekat. Ya kalau bisa teman-teman, kalau dalam perjalanan seperti ini, ya kayak ada game-game gitu, ya kalau mau di delete syukur, enggak apa-apa, mainkan di saat-saat kita lagi bukan sedang membunuh time, ya killing time bukan, tapi tentang benar-benar kita sedang pengen main game aja, boleh gitu. Tapi kalau kita ya main game untuk melarikan dari realitas, lebih baik delete aja, ya lebih baik delete. Karena itu bisa jadi al-qurb itu tadi, dicandu, pusing dapat realitas main game. Benar gak? Itu yang sesuatu yang terdekat, kayak game, kayak kopi, karaoke, karaoke gitu. Nah teman-teman, sesuatu yang paling dekat sama kita hanya kita yang tahu tuh apa. Ya, sesuatu yang paling yang dekat dalam diri kita yang tahu adalah kita. Biasanya itu tadi, kalau lagi dapat musibah kita lari ya kemana gitu loh. Ya kopi, rokok, jangan jadikan satu kecanduan. Sesuatu yang nyandu tuh nggak bagus, tapi jadikanlah satu kesadaran gitu. Ya memang kita ngopi, ngerokok tuh untuk menambah kesadaran, bukan sebagai candu gitu. Namanya al-qurbiyah, kedekatan itu adalah ilah kita. Ini bisa nggak pasangan kita? Bisa. Game bisa. Tidur bisa nggak? Bisa di sini. Mancing bisa. Apapun itu bisa teman-teman. Namanya pelarian kita, al-qurb itu. Yang ketiga teman-teman ya,
Nah, al-uns apa itu? Intim atau intens. Ya, namanya al-uns, keintiman, sesuatu yang membuat kita intim, melekat. Ya. Sesuatu yang membuat kita intim, pasti itulah yang akan membuat kita melekat, mesra. Nah betul, mesra. Ini siapa? Ini kita. Gitu. Apa indikasi mesra, teman-teman? Indikasi mesra adalah kita sering nyebut atau sering menyebut sesuatu tersebut, sering berada dalam pikiran kita, sering berada dalam khoyali kita. Itu berarti sesuatu itu intens terhadap kita. Kita kan lebih intensnya kepada duit, teman-teman ya. Lebih intensnya terhadap duit gitu. Maka duit adalah ilah kita gitu. Makanya kan di sini nafi wal isbat. Ya. Ini kalimat nafi wal isbat. Ada sesuatu yang kita nafi. Nafi itu apa? Kita negasikan. Ada sesuatu yang kita isbat, tetapkan, itu Allah. Tinggal apa? Tinggal kita melihat aja gitu, sadari, oh ini ada, ini ada, ini ada. Tinggal kita nafi aja, nafikan. Dengan cara apa? Dengan cara pembuktian. Ya, dalam kehidupan adalah jalan pengelepasan untuk menemukan Allah. Ya, jalan pengelepasan untuk apa? Untuk menemukan Allah. Ilah, ini tadi nih, 1, 2, 3, lepasin itu semua. Nanti kita akan mendapatkan Allah. Maka dalam tarekat Syatoriyah, ya, sebelum masuk kepada illallah, yang harus dibuang tuh ini dulu nih, yang harus diperjalankan oleh seorang saliknya. La ilaha dulu. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Nanti kita bayangkan tuh, la ilaha duit, la ilaha pasangan kita, la ilaha anak kita, la ilaha apapun itu. Ya, kita untuk menghilangkan kenyamanan, kedekatan, ketergantungan, pengosongan. Nanti yang timbul adalah Allah. Karena kalau belum kosong, teman-teman, kita melihat Allah itu dalam bentuk duit. Gimana sih? Kok melihat Allah dalam bentuk duit? Nih, kalau kita sedang banyak duit, kita merasa Allah itu sedang berada di pihak kita. Kalau tidak ngasih duit Allah, ya artinya kita bokeh, Allah tuh jauh. Nah, akhirnya kita apa? Kita melihat Allah itu dalam kacamata duit gitu. Kalau suami lagi baik, Allah lagi sedang berada di dekat kita. Kalau Allahnya sedang suami kita sedang bandel dan lain sebagainya, Allah jauh, tidak berada di pihak kita. Artinya apa? Ya, Tuhan itu adalah suami kita. Kalau kita bikin postingan, ribuan yang nonton, Allah sedang berada di pihak kita. Kalau nggak ada yang like, komen dan sebagainya, hati kita sedih, terikat kan ke situ. Berarti Allah adalah medsos kita, gitu aja. Nah, ini hilangin semua, teman-teman ya, ilahnya tuh. Cara pandang kita adalah ilah kita sendiri sebenarnya. Nah, Islam adalah tahriruddin. Apa itu tahriruddin? Agama pembebasan. Tidak ada yang membuat saya nyaman kecuali Allah. Tidak ada yang membuat saya dekat kecuali Allah. Tidak ada yang membuat saya indah kecuali Allah. Nanti kita masuk pada makna-makna la ilaha yang banyak. La ilaha illallah, la fa'ila illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah, la ilaha illallah, la hayyan illallah, la ilaha illallah, la sami'a illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Terus seperti itu. Kita untuk mendapatkan kalimat la ilaha illallah, maka butuh perahu, butuh lautan gitu. Ya, untuk berjalan dari satu step menuju step lainnya. Pelan-pelan aja, teman-teman.
lepas itu bukan dengan cara dilepaskan dengan zahir, bukan. Ya percuma teman-teman, melepaskan dengan zahir itu percuma kalau dia terikat di dalam hati kita. Aku lepaskan engkau dengan apa? Dengan aku berlari menuju yang lain, tapi sayangnya engkau tetap tinggal dalam hatiku. Sama aja, dia tetap tinggal berada dalam hati kita gitu. Ya, bukan ditinggalkan, oh istri adalah hijab, tinggalin, kita pergi ke gunung. Bukan yang itu. Tetap dia akan bersemayam dalam apa? Dalam hati kita, dalam pikiran kita. Melepaskan dengan cara kesadaran. Justru ketika kita lepaskan dengan kesadaran, Allah yang ngatur. Kalau Allah yang ngatur, dia akan dekat kepada kita. Jadi caranya beginilah secara simpelnya. Harta, kayak anak, suami, semuanya yang kita miliki saat ini kita persembahkan kepada Allah, kita balikin kepada Allah. Ya Allah nih, saya bawa semua nih, apa yang saya miliki, saya kembalikan lagi pada Engkau ya Allah. Atur aku ya Allah. Atur aku ya Allah. Nah, untuk 3 ini. Ya, itu baru 3, masih banyak teman-teman ya. Masih banyak. 3 aja kayaknya udah terasa ngap didengar oleh kita kan. Kayak asma gitu kita ngedengarnya. Nah, nanti kita masuk kepada surat-surat. Dunia dalam genggaman, hanya Allah yang ada di hati. Diuji loh. Ya, diuji. Siap-siap diuji ya. Alhamdulillah teman kita sudah siap nih. Kang Aman loncat ya. Udah siap nyebur beliau. Kita dari atas aja yang ngeliatin. Kalau beliau tenggelam, kita selamatkan ya, pakai tali gitu. Lagi nuju. Nah, kita buka teman-teman sekarang surat At-Taubah. Ini apa ini? Nah, surat At-Taubah. Ada manusia yang menjadikan ilahnya itu kesedihan, terikat dengan kesedihan, sampai dia melihat hidup itu adalah tentang kesedihan. Haji full dalil. Ya dong, ngaji harus gini, bukan kata saya, tapi kalau Allah, kalau Rasulullah. Ya, kalau kata saya mah gampang aja, cocokologi aja. Ya, cocokologi aja. 24 At-Taubah ayat 24. Cocokologi itu enak, sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu qtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masaqinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabassu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ini terjemah aja ya, kita belum menafsirkan, berterjemahnya aja nih. Kul, sampaikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkana, apabila abaukum, bapak-bapakmu, wa abnaukum, adik-adikmu atau anak-anakmu,
wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa ajwajukum dan istri-istrimu, wa ashiratukum dan harta kekayaan yang kamu upayakan, iktaraftumuha yang kamu kumpulkan, wa tijaratun dan perdagangan, takhshawna yang kamu risaukan, khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Lebih apa? Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Jadi itu tuh makna ilah tuh tadi tuh. Ya Allah sudah mengesepil semuanya tuh. Ya pasti yang menjadi kenyamanan tuh apa? Pertama tentang nasab. Satu, nasabnya bagus. Bapak kan, kakek kita kan. Kayaknya saya tuh terselamatkan karena kakek saya, bapak saya tuh ini. Atau tentang anak-anak saya tuh begini. Wa ikhwanukum, kita punya backingan keluarga begini. Lalu tentang istri, itu pasangan kita tuh ini membuat kita nyaman. Lalu mempunyai aset begini, perdagangan dan lain sebagainya. Itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Dan jihad di dalam jalan Allah, tunggulah sampai nanti Allah membuat perhitungan. Ya, tunggulah sampai Allah membuat perhitungan. Dengan cara apa? Kita dipakohkan yang sudah kita alami saat ini, teman-teman, ya. Yang sudah sebagian dari kita ngalamin. Kita bertaluk tuh bergantung kepada pasangan kita. Ternyata pasangan kita begitu. Kita bertaluk kepada perniagaan kita, kepada usaha. Akhirnya usaha kita melorot, jatuh. Kita bergantung kepada siapa lagi? Kepada saudara-saudara kita. Pada akhirnya mereka meninggalkan kita. Yang pernah kita jelaskan tentang Iza aradallahu bi'abdin khairan ibtalahu. Apabila seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah akan apa? Akan memberikan ujian. Nah, sebenarnya ujian itu untuk apa? Untuk melihat hakikat dari itu semua. Tuh lihat, kamu bergantung pada diri kamu sendiri, bergantung kepada kepintaran kamu. Menyelesaikan masalah gini aja kamu gak bisa. Tuh lihat saudara-saudara kamu yang selama ini kamu bangga-banggakan, teman-teman kamu yang kamu bangga-banggakan, saudara-saudara kamu yang kamu jago-jagoin. Ternyata saat kamu dalam kondisi seperti ini meninggalkan kamu semua. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tuh lihat ibadah-ibadah yang kamu persembahkan, yang kamu percaya itu bakal menyelamatkan kamu. Kamu bertalut pada ibadah tersebut, juga tidak bisa kamu harapkan. Ya, hilang semua akhirnya. Sebenarnya itu Allah sedang apa? Memberikan pelajaran penting. Agar apa? Agar tidak ada yang kita nyamanin, tidak ada yang kita deketin, tidak ada yang kita intimin kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan, agar kita kembali pada kesejatian diri kita nih. Kepada aku satu, ya, kepada aku satu. Jangan aku dua, aku tiga. Karena ini aku dua, aku tiga semua. Dan Allah tuh maha baik, dikasih pencucian namanya, digojlok, agar kita balik lagi. Nah, kita pernah balik lagi, teman-teman. Sering kita balik ke sini nih, ini dihilangin semua sampai kita tidak merasakan ada apa-apa kecuali Allah. Dalam posisi la maujuda illallah tuh. Ya, tidak ada yang kami nyamankan kecuali Allah. Tapi ya, ketika hilang itu semua, seolah-olah kita tidak pernah merasakan ini. Ya, proses pakoh itu nggak pernah merasakan. Proses ibtalahu itu nggak pernah ngerasain. Lupa lagi. Akhirnya jadi ini lagi, nyaman lagi, digojlok lagi, balik lagi. Kita kan begitu, ya. Nah, kalau nggak mau begini harus manteng, ya manteng kepada Allah. Nanti cara memantengannya gimana nanti kita belajar, ya. Cara memantengkan qalbu kita kepada Allah. Nah, itu baru satu surat, teman-teman, ya, surat At-Taubah. Wallahu, dan adalah Allah,
la yahdi, ya la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Secara gampangannya orang fasik itu adalah mereka yang tahu ini harus ditinggalkan tapi mereka melekat, didiamkan sama Allah. Sampai apa? Sampai benar-benar menjadi darah dagingnya. Sampai menjadi darah dagingnya, melekat. Satu waktu ini juga akan dicopot sama Allah. Ketika sudah melekat, ya, begitu dicabut sakit, teman-teman. Seperti apa? Seperti solatip atau double tip nempel, cabut sakit, ya kan? Bukan double tip itu yang menyakiti kita, bukan. Kitanya yang menyakiti diri kita sendiri, kita lekatkan itu. Double tip mana mungkin sih nyakitin? Harta nggak mungkin nyakitin, teman-teman. Anak juga nggak mungkin nyakitin, istri nggak mungkin nyakitin, jabatan nggak mungkin nyakitin. Yang bisa nyakitin ketika mereka nempel, begitu dicabut sakit, ya kalau kata bahasa apa, udah itu sakit, sakit. Nempel, soalnya nempel di mata, nempel di hati, apalagi paling sakit, nempel. Allah, kenapa engkau, ya, membuat saya hancur, terluka? Allah, kata Allah, saya nggak ngapa-ngapain. Kamu sendiri yang salah, ditempel-tempelin, ya, ditempel-tempelin, ya. Nyalahin Allah, ya, nyalahin Allah. Kata Allah enak aja, enak aja. Kalau di kemarin tuh bahasanya apa tuh? Yang nyalain Allah tuh. Bude Fitri kemarin tuh apa tuh? Bude Fitri mana Bude Fitri? Kata Allah kon sopo, ya, kon sopo. Ya, ndasmu iku loh, nyalahin aku. Ya, kayak gitu teman-teman, ya, kita tuh lucu. Ya, sekarang kita akan melihat apa? Ya, kenapa saya dilahirkan ke dunia? Kenapa saya dijadikan sebagai orang suku Madura? Kenapa saya harus dilahirkan sebagai suku orang Sunda? Kenapa saya harus dilahirkan sebagai suku ini dan lain sebagainya? Ini kan nyalahin yang sebenarnya itu adalah hikmah, ya. Itu adalah hikmah, gitu. Malah kita salah-salahin, gitu. Nah, kita akan melihat tentang apa sekarang? Anwaun alihun. Ini suara ini, ya, anwahun alihun. Anwa anwaun alihun. Apa ini dinamakan dengan anwaun? Nggak kelihatan ya. Ini nih anwaun alihun. Apa yang dinamakan dengan anwaun alihun? Anwa itu adalah beragam macam. Alihun Tuhan dalam Quran, ya, beragam macam-macam Tuhan di dalam Al-Quran. Yang pertama, ya, ini istri saya lagi ini, ibunya lagi apa, pripat bah, sambil makan dia mana, mau ngelarang bukan murid bah, istri, nanti yang ada saya yang dipecat bah, udah diminta lagi mana dia bah, sambil makan dia mah licik banget ngaji. Anwar nyambung, ya, asyaitonu. Yang pertama adalah ini nggak kelihatan ya, apa namanya, kotor.
Yang putihnya mana mas? Ambil yang Gimana? itu di dekat baju situ kalau kurang bersih pakai ini mah. Asyaitonu ada batunya ya. Kanjeng momnya bebas. Bapak Ustaz kenapa kalau bacakan selalu sendawa? Nggak tahu tuh, lagi masuk angin kali. Nah yang pertama tuh asyaitonu. Yuk kita buka surat Fatir 35. Kita buka surat Fatir 35. GERD biasanya GERD kali itu mah. Ya, baca Quran tuh Rabai mah GERD kayaknya. 35 benar. Surat Yasin teman-teman, surat Yasin nggak masalah. Yasin saya salah nulis tadi. Yasin 35. Ya juga ya, enggak. Kalimat tauhid babnya aja sampai ribuan. Oh, ini surat Fatir ayat 6, teman-temannya surat Fatir ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitana, sesungguhnya setan-setan, nah, itu adalah musuh kamu. Maka jadikanlah setan itu adalah musuh kamu. Apa yang dimaksud dengan setan kita jadikan ilah kita? Nah, setan itu mempunyai tipikal, ya, tipikal atau khosois, karakteristik. Kenapa? Perbedaan, perpecahan, permusuhan. Bukankah musuhan? Bukankah kalau sama bahaya, teman-teman? Ya. Nah, beda isi harus, kalau sama bahaya gitu. Kok ngelik-ngelik terus sih, mah? Jaringan. Sekarang bagus ya, teman-teman? Udah sekarang. Ada yang bilang udah, ada yang bilang nge-lag. Ini gimana? Kudu ganti Starlink. Monggo teman-teman ya, kalau ada yang mau nyumbang Starlink. Kok nge-lag terus sih, mah? Nggak tahu atuh. Anu. Halo, udah adaan belum? Belum, masih jeda. Sekarang gimana teman-teman? Coba lihat mah. Masih jeda. Udah mulai sekarang mah. Ini makanannya masih gitu sih, mah? Itu makanannya.
Kamu nggak mau makan kamu? Udah ya, udah ada belum? Oke, lanjut ya. Coba teman-teman sampai mana tadi? Ya, sampai mana? Pinjam handphone dulu mah. Udah aman ya? Coba teman-teman yang lain yang ada di grup masih jeda. Ya. Ya udah, ini dulu sebat dulu dah. Sebat dulu. Ternyata handphone iPhone-nya penuh memorinya. Harus diganti, harus sering-sering dihapus. Dulu upgrade iPhone 15 ya. Saya pengen kayak ini tuh Abah Tito, itu kameranya luar biasa tuh, beliau nggak habis-habis. Kayaknya langsung disambungin ke alam malakut itu kayaknya. Siap, Kang Hidim. Ya, jadi kita mulai ya. Jadi tipikal, iya betul. Jadi tipikal setan itu perpecahan, permusuhan, dualisme, perbedaan. Jadikan kehidupan kita gitu. Yang sering kita jadikan kehidupan kita. Pertama, beda agama berantem, beda presiden berantem, beda pilihan gubernur berantem, beda pilihan sepak bola berantem, dan lain sebagainya. Ini yang sering kita jadikan pegangan kehidupan kita gitu. Perbedaan yang membuat kita jauh daripada kesatuan. Nah, ini adalah Tuhan kita kan, menjadi ritme kehidupan kita. Apapun yang sedang kita jalani, itu yang kita menjadikan permusuhan gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fattakhizuhu aduwan. Jadikanlah setan itu adu, musuh kamu. Artinya apa? Kamu jangan mengikuti gaya hidup setan gitu, yang suka berpecah belah, yang membuat hidup kita itu terpecah dan lain sebagainya gitu. Ya, ini yang sering kita jadikan pegangan hidup gitu. Nah, itu tentang satu ya, tentang setan itu tadi. Ini yang ini nih ya. Sekarang yang kedua, Han, pinjam dulu handphonenya. Iya, like terus. Gitu, terlalu penuh nih. Enggak, harus istirahat kali, ngomong juga udah salah mulu. Masih nge-lag ya teman-teman? Enggak kali ya. Oh, nge-lag parah. Nge-lag parah. Oke. Oke, siap.
Kang Bo sama Isulah. Nah, yang sering kita jadikan Tuhan tuh Jan. Nih, Jan. Ya, nggak apa-apa teman-teman, kita bahas 3 aja. Coba teman-teman masih nge-lag ya, kalau masih nge-lag kita lanjutin besok ya. Kita lanjutin besok. Karena pembahasan ini seru loh. Membutuhkan konsentrasi yang tinggi gitu. Ya kalau enggak ini. Coba Abah Tito yang Coba masih nge-lag ya teman-teman. Oh, masih lag. Ini ada yang ngomong masih, ada yang ngomong enggak, gimana sih? Apa yang masih enggak nih? Ngomong aman. Yang nge-lag berarti memang dari sononya mungkin. Ya, kita lanjut nih ya. Ya, geser ke Zoom aja ya teman-teman ya. Kita ngaji by Zoom aja sekarang nih, gimana? Biar lancar. Ya udah ya, kita ngaji di Zoom ya. Kita lanjut di Zoom. Ya udah, kita ngaji di Zoom aja. Oke. Nah, teman-teman kalau mau masuk ke Zoom ya sekarang nih, kita ngaji Zoom biar enak. Oke. Ya belum download atuh, nggak bayar ini. Oke. Ini pelajaran penting soalnya besok ya insya Allah saya libur. Soalnya saya mau ngaji sama guru saya. Ya, soalnya besok saya libur. Jadi itu penting, oke? Oke, kita terima kasih Teh Pera. Dikasih jajan ya. Oke, kita ngaji di Zoom ya. Download dulu. Ini kalau yang mau nge-save nomor saya, nge-save dulu sekarang nih. Usah di Zoom aja biar enak tuh ya. 0838 733 443 69. Oke, lanjut di aja. Nanti link Zoom-nya dikasih kalau udah nge-save nomor saya. Oke. Di grup, nanti dikirim di grup. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi enak kalau di Zoom tuh bisa sambil smoking area ya, smoking area enak. 0838 733 443 69. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Silakan di screenshot. Saya beralih ke Zoom ya. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you in Zoom.